Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seperti yang kita simak dari beberapa berita televisi dunia, dari Al Jazeera dan lain-lainnya, dan juga seperti yang kami tayangkan di cuplikan berita saudara kita yang sedang ada di lokasi di Palestina dan sekitar Masjidil Aqsa, maka kondisi semakin berat dan semakin bertambah genting. Jumlah korban yang berguguran sudah di atas angka 200-an saat ini, dan ribuan yang luka-luka, dan rumah sakit pada penuh dalam menampung orang-orang yang menjadi korban. Sementara sudah lebih 400 orang yang ditangkap secara membabi buta dan disiksa. Mereka-mereka di sana adalah para pengawal dan para penjaga tanah wakaf umat Islam, yakni Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Di dalam Islam, hukumnya fardu ain bagi kawasan orang yang tinggal di situ untuk melindungi dan menyelamatkan tanah milik pribadi, apalagi ini adalah tanah milik umat Islam. Ketika kawasan tempatan tidak bisa untuk menyelamatkan dan membebaskan tanah tersebut, maka kewajibannya meluas kepada negeri-negeri sebelahnya, negeri-negeri Arab dan sekitarnya. Jika juga tidak mampu, maka kewajiban menjadi kewajiban yang semakin meluas dan mendunia. Saat ini, siapapun yang bernama Muslim, ada iman kepada Allah, memiliki kewajiban tiap detiknya untuk bisa membebaskan tanah-tanah terjajah di Masjidil Aqsa. Apalagi hari ini, Masjidil Aqsa kita sudah dikepung dan sudah dikuasai oleh Zionis Israel, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan kirimkan hamba-hamba terbaiknya ke sana untuk membebaskan Masjidil Aqsa di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita wajib berperan aktif. Apapun yang bisa kita lakukan wajib hukumnya. Bila kita diam melihat kemungkaran yang sedang terjadi ini, maka syaitan adalah lebih baik daripada kita. Kenapa demikian? As-sakitu 'anil munkar syaitanun akhras. Suatu kemungkaran apabila sedang terjadi dan ada orang-orang Islam yang melihat, maka dia adalah setan yang bisu. Ini adalah setan yang sangat hina. Sementara kita adalah yang mengaku orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Nabi bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Mereka bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Nabi berkata, orang-orang yang bisa tidur dengan tenang, dapat makan sehingga malamnya juga bisa tidur dengan tenang, sementara dia tahu ada sesaudaranya yang dalam kesusahan, saudaranya yang dalam keadaan kelaparan, saudaranya yang dalam keadaan disakiti, dizalimi, dan dia bisa sebenarnya membantu dan menolong, tapi dia tidak lakukan. Demi Allah dia tidak beriman. Nah, saudaraku, kepedulian kita kepada Palestina adalah tanda kita ada iman. Perhatian kita, loyalitas kita, dan ikutnya kita di dalam menyebarkan berita-berita yang benar berkaitan dengan kondisi terkini di Palestina adalah menjadi sebuah kewajiban dan tuntutan iman. Apabila kita melakukannya, sedikit sebanyaknya kita sudah punya hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita diam, kita berpangku tangan saja, maka demi Allah, saya sudah sampaikan, ulama-ulama kita juga telah menyampaikan, dan media-media sosial dari muslim-muslim juga telah ikut membantu menyebarkan, tetapi kita tidak ikut, maka Anda tidaklah orang yang beriman. Anda hanya merasa diri sebagai seorang muslim, tapi adalah muslim yang dalam hatinya ada penyakit, atau muslim munafik. Na'udzubillah. Saudara-saudaraku yang kami cintai, apapun yang bisa kita tolong saat ini, bila kita bisa membantu dengan suara, bantulah dengan suara. Bila kita bisa membantu dengan tenaga, bantulah dengan tenaga. Bila kita bisa membantu dengan media, bantulah dengan media. Tidak berat, hanya dengan menggerakkan jari-jari kita dan tembakkanlah berita ini. Serta bila kita hanya bisa mampu membantu dengan doa, dan ini adalah selemah-lemah iman, maka bantulah dengan doa. Bila doa pun tidak ada iman. Laisa wara'a dzalika min iman, kata Rasulullah. Tidak ada lagi iman di belakang itu. Ya, kalau sampai doa pun tidak kita persembahkan buat mereka, tidak ada lagi iman. Saudara-saudaraku, tiap hari kita harus terus menelusuri berita terkini dan menyebarkannya, ikut membantu menyebarkannya. Berita-berita yang benar, berita-berita yang akurat, ya. Kita bisa merasakan mana berita yang hoax. Kalau berita sumbernya dari orang kafir, apalagi dari Israel, jelas adalah berita yang hoax, berita yang batil.
Tapi kalau sumbernya dari orang-orang beriman, dari lembaga-lembaga atau televisi yang terpercaya, maka kita bisa membantu ikut menyebarluaskannya. Hasung orang lain untuk bisa membantu dengan apapun cara, termasuk dengan dana. Carilah NGO-NGO yang amanah, carilah NGO-NGO yang terpercaya, yang bisa kita titipkan bantuan kita. Terserah bantuan itu mau dijadikan makanan, mau dijadikan pakaian, mau dijadikan obat-obatan, mau dijadikan untuk bangunan tempat tinggal sementara dan sebagainya. Atau bisa jadi dijadikan untuk membantu para pejuang-pejuang yang sedang berjuang menyelamatkan Masjidil Aqsa, para pejuang yang sedang menyelamatkan nyawa dan agama kaum muslimin di sana. Maka apapun dan kemanapun larinya, asal jatuh ke tangan orang yang berhak, maka kita telah menunaikan sebuah kewajiban yang melepaskan kita dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang kita pergikan untuk tujuan ke sana, dianya adalah harta yang bernilai infak fi sabilillah, bukan sedekah. Zakat pun boleh kita terbangkan ke sana. Nah, saudaraku yang kami cintai, benar di sekitar kita masih banyak orang yang susah, tetapi susahnya di sana berkaitan dengan sebuah kewajiban lagi, yaitu menjaga Masjidil Aqsa. Dan nyawa serta agama juga bukan lagi dipertaruhkan, tapi telah banyak yang bertumbangan di sana. Apa peranan kita, apa andil kita, menandakan kita di dalam pandangan Allah ada nilai. Tapi jika tidak ada, maka mungkin hewan lebih terhormat daripada kita. Mari saudaraku, jadilah diri kita adalah bahagian yang dapat memberikan sesuatu buat eksistensi Islam dan kaum muslimin, dan juga untuk pembebasan Masjidil Aqsa di Palestina, di Baitul Maqdis sana. Negerinya para nabi-nabi, negeri di mana situlah negeri yang akan menjadi negeri pilihan Allah. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi bahwa Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina adalah negeri pilihan Allah. Allah akan datangkan ke dalamnya orang-orang yang terbaik, dan Allah akan keluarkan darinya orang-orang yang terburuk. Maknanya kalau diperluas, Allah akan jadikan orang yang mencintai Masjidil Aqsa, orang yang peduli dan memberikan bantuan untuk Masjidil Aqsa, mereka adalah orang hamba Allah yang terbaik. Tapi yang tidak peduli, hatinya hambar saja dan tidak memberikan bantuan apa-apa, itulah hamba-hamba Allah yang terburuk. Jadi saudaraku yang kami cintai dan kami muliakan, maka setelah mendengarkan seruan ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya Dajjal tidak akan dibenarkan oleh Allah memasuki kawasan Masjidil Aqsa ini, Baitul Maqdis. Sebagaimana Dajjal juga akan dibunuh oleh Allah di bumi Syam ini, yaitu di Palestina yang dijajah oleh Israel pada hari ini. Maka di sanalah tempat yang akan dijadikan tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman menjelang kiamat, dan manusia akan dibangkitkan juga di padang Syam itu nanti di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan bumi Syam bersaksi kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah salah satu di antara para pembelanya. Dan mudah-mudahan bumi Syam dinobatkan oleh Allah sebagai bumi di mana kita termasuk orang-orang yang beriman, yang memiliki perhatian dan kepedulian kepadanya. Sampaikan kepada saudara kita, walaupun orang-orang munafik akan mencibir, walaupun orang dalam hatinya ada penyakit akan mencibir, akan mencemooh, akan mengatakan hal-hal yang busuk dan buruk, biarkan saja. Kita tidak peduli, karena kita sudah cukup tahu siapa mereka, para buzzer-buzzer yang memang selama ini bergerak di belakang kepentingan perut dan uang. Biarkan saja mereka menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jazakumullahu khairan katsira. Mari berjuang bersama dengan para pejuang-pejuang dan muslimin tertindas kita di Baitul Maqdis, Palestina. Hayyanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.